ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Al-Malik Al-Hakim, yang maha baik terhadap kaum mukminin, maha merahmati, Ar-Rahim bil mukminin, yang telah mempertemukan ana dan juga para jemaah sekalian di salah satu rumahnya yang mulia. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perjumpaan kita adalah perjumpaan yang penuh rahmatnya, berkahnya, kebaikannya tercatat di lembaran-lembaran amalan kita atau lembaran catatan amal kita, sehingga terhamparkan di akhirat nanti, yang membuat kita bahagia dan tersenyum. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, wahai para saimun, wahai orang-orang yang sedang berpuasa, kita telah dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk sampai di bulan Ramadan 1443. Dan ini adalah kebaikan, kebahagiaan dari Allah Azza wa Jalla kepada kita, yang mana mungkin dari beberapa sisi ada perbedaan jika dibandingkan dengan 2 Ramadan sebelumnya. Sepertinya sudah mulai kembali euforia untuk berpuasa dan tarawih. Kebahagiaan yang mungkin 2 tahun belakangan tidak terbit, melainkan mungkin kesedihan. Tapi kali ini Allah Ta'ala ganti dengan kenormalan, alhamdulillah. Ya, mungkin bayangan ana untuk masjid ini sepertinya tarawih semalam luber, tidak. Alhamdulillah. Itu adalah lukisan kerinduan kaum muslimin kepada bulan ini. Mereka ingin beramal. Maka bagi yang mungkin baru kelihatan kok ke masjid di bulan Ramadan, kita doakan semoga istiqamah terus menerus, ya, walaupun mungkin baru bisa tarawih. Seharusnya kalau tarawih bisa, seharusnya sholat 5 waktu lebih dimudahkan, insyaallah, ya. Kita doakan semoga kaum muslimin makin banyak yang ke masjid. Wallahi, orang-orang kufar dari kalangan syaitan, dari kalangan jin maupun manusia, mereka itu gentar melihat kaum muslimin kembali ke rumah Allah Azza wa Jalla. Maka kita harapkan kepada Rabb kita Azza wa Jalla, Al-Aziz Al-Hakim, agar memelihara kesehatan kaum muslimin secara individual maupun masyarakat,
dan menjaga kehormatan kaum muslimin dan juga syariat kita agar tidak dicabik-cabik oleh orang-orang yang punya kepentingan duniawi yang ingin menyudutkan Islam. Semoga Allah sedikitkan mereka mulai dari Ramadan ini sampai seterusnya. Semoga Allah menangkan kaum muslimin di dunia dan di akhirat. Jemaah sekalian rahimakumullah, Ramadan atau saum, puasa, yang mana puasa ini mempunyai 2 rukun. Hanya 2 rukun puasa, ya, yaitu apa? Yang pertama, niatan di malam hari untuk esok harinya puasa. Itu pertama. Ya, maka kata Nabi SAW, "Man lam yubayyit as-siyam fala siyamalah." Atau kama qala Nabi SAW. Beliau SAW bersabda, barang siapa yang tidak meniatkan pada malam harinya untuk puasa, maka tidak sah puasa pada pagi harinya. Ini untuk puasa fardu seperti Ramadan atau qada Ramadan. Adapun puasa sunnah, maka dia boleh niatkan di pagi harinya saja, boleh, selama belum makan, belum minum. Maka tadi malam kita sudah tahu hari ini puasa. Nanti malam kita tahu besok puasa. Niatkan selalu seperti itu. Rukun pertama. Rukun kedua, imsak. Rukun kedua dan yang terakhir yaitu imsak. Ya, imsak artinya apa? Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Makan, minum, dan jima. Makan, minum, dan jima. Ya, bersetubuh dengan pasangan. Maka ini yang kedua. Ya, jadi yang pertama tadi jemaah, yang pertama niat di malam hari, ya. Kemudian yang kedua apa? Imsak, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Itu berarti yang kedua ini rukun terakhir, ya. Yang pertama rukun terawal, yang kedua rukun terakhir. Karena itu rukun terakhir, maka mungkin sudah berakhir kajian kita. Hah? Selesai? Jauh-jauh aja Jawa Timur nih, kajian 10 menit doang. Masya Allah. Wallah jemaah sekalian, hari ini berbahagia sekali Anda. Di antaranya melihat wajah-wajah antum sekalian yang dirahmati Allah. Dan juga Anda mengira kajian itu di Jati Bening, sehingga Anda agak sedikit meremehkan waktu. Dan tadi ada kajian Zoom bersama keluarga Anda, alhamdulillah, maksudnya keluarga besar. Dari jam 9 selesai mungkin jam 11, menjelang jam 11. Maka selesai jam 11, santai dulu lah, mandi dulu, ya. Anda sudah mandi, alhamdulillah. Anda nggak tahu kalau antum sudah mandi atau belum. Ya, jam 11. Jam 11.20 Anda baru ngecek link Google Map dari beliau. Anda kira Jati Bening. Itu husnuzon Anda di Jati Bening, ya. Anda Jati Murni. Sama-sama Jati kan? Kan kalau udah sampai sini kayaknya jaka-jaka gitu ya mainnya. Maka bismillah, klik sampai mana sih, berapa menit lagi? Ternyata Duren Jaya, ya, Bekasi Timur. Makanya anak, masa ternyata jauh juga ya. Bismillah ini, ya. Tapi Allah Ta'ala mudahkan perjalanan, wallahi mudahkan perjalanan. Anak udah husnuzonnya terlambat nih, kayak jemaah pada pulang nih kayaknya nih. Udah gitu mulai hujan, mulai agak rintik-rintik pula. Nah, gimana? Alhamdulillah, walaupun terlambat masbuk jemaahnya, anak kelewatan 1 rakaat, tapi ini hal yang tidak disangka. Iya, sampai anak sejujurnya bilang ke beliau, kajian Ramadan jam berapa? Siang. Ramadan siang, lapar, haus, ngantuk. Anak tuh mikir, ini kayak jemaahnya cuman beliau sama kameramen anak. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala gerakan hati antum semua untuk hadir di majelis ini suatu kebahagiaan yang anak sangat mensyukuri dan sangat anak harapkan kepada Allah. Semoga Allah tidak sia-siakan keberadaan anak dan antum di masjid ini. Puasa itu yaitu al-imsak anis syurbi al-imsak anil muftirat min tulu'i al-fajri ila ghurubi syams. Itu definisi puasa. Puasa adalah menahan diri
dari pembatal-pembatalnya. Dari mulai apa? Mulai terbit fajar kedua, yaitu waktu subuh, sampai ghurubus syams, yaitu terbit matahari. Ya. Dan orang yang berpuasa ini harus bahagia. Saya, anak, dan antum semua dan keluarga kita harus berbahagia sampai terakhir Ramadan, dan kebahagiaan memuncak di apa? Hari Raya Idul Fitr. Entah di antara jemaah ada yang pulang kampung, dan semoga berbahagia di kampungnya bertemu dengan keluarga besar, dan itu kebahagiaan yang luar biasa. Atau yang di kota, ya, semuanya insya Allah ala khair, semuanya baik, baik yang pulang kampung mudik ataupun yang tetap di kota, semua baik selama mereka berpuasa. Apalagi kalau tidak ada yang bolong puasanya, tidak ada uzur, ya, berpuasa semua itu semua ala khair. Maka kita akan menyebutkan beberapa ayat dan hadis yang merupakan busra, kabar gembira buat anak dan antum semua dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Yang mana ini semua bagian dari ibadah kita untuk bergembira di Ramadan. Barang siapa yang sedih ketika ada di Ramadan, sedih karena puasa, itu Anda nggak tahu itu muslim atau bukan. Muslim itu bergembira dengan datangnya Ramadan. Ya, maka kita mulai dari surat Yunus ayat 58. Surat Yunus ayat 58 kata Allah, "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah bi fadlillahi wa rahmatihi. Katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan dari Allah dan rahmat dari Allah. Fabidzalika, dengan itu semua, falyafrahu, hendaklah mereka kaum mukminin berbahagia. Ayat ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan masuknya bulan Ramadan. Maka di sini ada perintah buat berbahagia. Maka siapa yang bahagia datang Ramadan, maka dia beriman. Tetapi perlu digarisbawahi kebahagiaan ini. Ya. Kebahagiaan ini kebahagiaan apa? Kenapa dia bahagia? Nah, kata Allah apa? Huwa khairum mimma yajma'un. Itu yaitu bulan ini, amalan di bulan ini lebih baik dari apa yang mereka tumpuk-tumpukkan. Yaitu yang mereka kumpulkan dari lahan-lahan duniawi. Nah, di sini bedanya. Siapa yang bahagianya karena mau puasa bersama kaum muslimin, mukmin ini orang. Siapa yang bahagia bukan karena itu, melainkan karena dunia, maka dia berarti bukan pencari akhirat. Ya, bukankah di bulan Ramadan ini dagang itu nikmatnya? Ya, masya Allah. Silakan Bapak lihat, sebagaimana biasanya kita lihat mulai ba'da asar. Ya, di mana-mana bererot, bererot bahasa Betawi dulu, ya. Numpuk di mana-mana pedagang. Yang tadi dagang itu dulunya 10 tahun lalu paling cuman berapa orang, sekarang baris dagang semua. Dan serempak gorengan, karena memang gorengan itu adalah kelaziman buka puasa kita. Iya, nggak ada gorengan nggak aci, ya. Maka harus ada gorengan. Semua pakai gorengan. Padahal lagi mahal. Ya udah ganti yang rebusan, ya gitu ya. Semua dagang makanan dari sektor makanan atau pakaian, ya nggak, busana muslim. Ya. Pokoknya dari sisi aksesoris dan seterusnya lah, ya. Nah, pedagang itu bergembira. Namun kenapa gembira, wahai pedagang? Bergembira karena oplahnya banyak, karena laris di bulan Ramadan. Nah, mungkin kalau misalnya Ustadz yang berbicara ini bukan pedagang, dia bilang, Ustadz enak, bulan Ramadan diundang sana sini gampang dapat rezeki. Maka di sini tegak atasnya hujah, karena saya yang berbicara ini saya juga pedagang beneran.
Beneran. Tapi saya nggak bermaksud promosin karena ini rumah Allah. Kalau sampean mau bicara dagang di luar nanti sama saya. Saya juga pedagang yang memang termasuk laris di bulan Ramadan. Iya, seneng tabiat ya, biasa itu. Tetapi saya berharap kepada Allah, semoga kesenangan saya bukan tertambat di dunia itu. Saya berharap kepada Allah kesenangan saya tertambat di amalan soleh. Yang sedikit ini bagi saya, sedikit, nggak seberapa dibandingkan jemaah. Nah, jadi kegembiraan ini bukan di materi duniawi, melainkan amalan, melainkan karena Allah. Dan cara berbahagianya itu, pertama, cara berbahagia di bulan Ramadan ya, di pas lagi puasa nih ya. Puasa kan kita kan ada sebab-sebab yang membuat kita tidak bahagia sebenarnya, yaitu lapar, haus, ya. Belum lagi yang baru nikah gitu kan, malah godaannya kok siang malah lebih tergoda gitu ya. Kenapa gitu ya? Ya. Apalagi nikahnya tanggal 29 Sya'ban misalnya. Kenapa nikah di akhir-akhir ya? Ada murid saya nikah tanggal 27 Sya'ban. 2 hari lagi Ramadan, Pak. Ini orang nyari perkara ini sepertinya nih. Ada murid saya kayak gitu. Alhamdulillah sampai sekarang masih hidup dan masih langgeng gitu. Nggak tahu apa yang terjadi di Ramadannya. Nah, ditahan-tahan. Ya. Alhamdulillah. Gimana cara bahagia? Dengan beberapa sebab-sebab yang membuatnya itu kok sulit gitu loh. Ada caranya. Pertama, ingat Allah. Ya, bahwasanya Anda melakukan puasa ini karena Allah. Dan yang mengganjari puasa ini adalah Allah. Kata Nabi SAW, yang beliau berkata, kata Allah Azza wa Jalla, hadits qudsi, As-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa ini milik aku dan akulah yang akan mengganjarinya. Ingat Allah. Berarti kalau ingat Allah, ingat pahala darinya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya setiap amalan, ya semua amalan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Kullu amal ibni Adam yudha'af. Semua amal anak Adam itu yang muslim dilipat gandakan. Al hasanatu asyru amthaliha ila 700 dhi'fin. Satu kebaikan itu bisa dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Sampai kapan? Sampai berapa? Bisa jadi sampai 700 kali lipat. Itu amalan standar manusia muslim. Anda sedekah di bulan selain Ramadan, misalnya ya sedekah, pahala sedekah 10 kali lipat. Tapi bisa juga Allah Ta'ala kali lipatkan dengan batasan berapa? 700 kali lipat. Ya, sebagaimana disebutkan juga di surat Al-Baqarah. Tapi kemudian kata Allah, illa siyam, kecuali puasa. Puasa beda. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu milikku, untukku, dan akulah yang akan mengganjarinya khusus. Ya. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan ditunaikan ganjaran buat mereka tanpa hisab, enggak dibatasi. Nah, puasa ini betul-betul di antara komponennya itu kesabaran. Maka ketika seseorang berpuasa, apalagi di bulan Ramadan, maka pahalanya dilipat gandakan dan tanpa batas. Makanya banyak-banyak sedekah pas lagi puasa. Pas lagi puasa, ya, ini lo puasa nih, sedekah. Usahakan tiap hari sampai selesai Ramadan jemaah. Syukur-syukur bisa rutin memberikan makan takjil iftar berjamaah. Masya Allah. Nah itu. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajlihi.
Orang yang puasa ini meninggalkan syahwatnya dan makanannya demi aku. Ya, khusus. Maka kata Nabi SAW, "Lis-shaimi farhatan." Untuk orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, yaitu idza aftara fariha atau farhatun inda iftarih, yaitu ketika dia iftar buka puasa maka dia akan bahagia. Maka wajar kalau orang buka puasa itu bahagia. Iya. Pas tahu di masjid ini Al-Ukhwah bukan? Di masjid Al-Ukhwah ada buka puasa bersama nggak coba? Ya. Rata-rata bapak-bapak melihat wajah mereka ada nggak yang sedih? Nggak ada, apalagi lontongnya sama gorengan banyak langsung. Iya, favorit. Iya, rukun iftar. Ya. Kemudian melihat banyak makanan, seneng dia. Wajar lah. Wah, ini favorit saya nih. Sambal kacang lagi nggak? Makin lapar kan Pak? Saya ngomong gini kan? Iya. Biar makin khusyuk Pak ya. Iya. Biasanya orang makin lapar itu makin nggak bisa tidur. Ya. Kecuali bulan puasa ya. Nah, bahagia dia. Sesungguhnya Nabi mewartakan orang yang bahagia kayak gini dia dapat pahala. Bahagia pas buka Pak. Ini nggak peduli mau dibilang kemaruk lah, celamitan terserah. Yang penting dapat pahala. Tapi ingat adab-adab makan. Ya, kita ini kadang-kadang banyak nih aneka makanan di hidangan, banyak hidangan. Apa kata Nabi? Ya ghulam sammillah, yaitu baca bismillah. Wa kul biyaminik, tetap makan pakai tangan kanan. Nah, jangan-jangan di antara kita tuh masih ada yang biasa pakai tangan kiri. Walaupun cuma cabai pakai tangan kanan Pak, ya gitu ya. Kadang-kadang kan ya senjata gitu kan, ya. Ya, tangan kanan. Ya, gimana Ustaz susah menjama antara kedua. Tangan kiri ikat dulu deh, ya. Tangan kanan Pak. Kan bisa taruh dulu cabai atau masukin aja cabainya. Ya. Jadiin ranjau, ya kan bisa. Nah, jadi kadang-kadang kita lihat jemaah tuh kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, enggak, jangan kayak gitu. Ya. Iya. Alasannya kiri cabai saat. Nah, itu nanti pertama cabai, lama-lama bukan cabai. Iya. Lontong gorengan itu. Iya. Nah, kemudian kata Nabi SAW, wa kul mimma yalik, dan makanlah yang lebih dekat. Ya, memang boleh sih kalau dia bilang, itu tolong dong, apa makanan apa sebutnya, cireng ya. Sini boleh. Tapi kalau ada yang lebih dekat itu yang lebih afdol dia makan. Ya, makanya ketika buka puasa usahakan di posisi yang makanannya paling enak ya. Iya. Biar kita enggak ngelirik ya gitu. Usahakan yang paling kita suka dah di situ daripada ntar kita nyuruh datangin kemari dah. Nah begitu, itu bahagia dan itu berkah. Ini lihat betapa indahnya Ramadan. Ya. Hanya disayangkan kadang-kadang mubazir, itu dia, itu. Kadang-kadang mubazir, apalagi nih hari-hari pertama nih orang lagi pada semangatnya sedekah. Ya. Makanya sedekah di awal Ramadan tuh standar aja Pak. Jangan terlalu besar-besaran. Karena udah banyak kok yang nih. Nanti di hari-hari pertengahan mulai kan. Nah, di situ ya rutinin. Gitu. Lebih afdal tuh istiqomah walaupun sedikit daripada bombastis tapi cuman di awal-awal saja. Ya. Baik, kemudian jemaah sekalian, kebahagiaan yang kedua. Tadi kebahagiaan pertama, kebahagiaan ketika iftar. Kebahagiaan yang kedua yaitu idza laqiya rabbahu farih. Ketika dia bertemu dengan Rabbnya, fariha bisiyamih, dia bahagia dengan puasanya. Iya. Karena ada fadilah dan keutamaan yang didapat, penjagaan dari api neraka,
masuk lewat pintu khusus Ar-Rayyan namanya, dia akan bahagia melihat amalannya sendiri. Begitu. Dan puasa ini termasuk amalan rukun Islam, agung sekali. Ya, itu kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak disebutkan dalam hadis kebahagiaan laris dagangan, enggak. Tapi kalau misalnya laris dagangannya terus bahagia, wajar. Hanya saja jangan jadikan itu standar kebahagiaan syar'i di bulan Ramadan. Itu kebahagiaan tabiat dan duniawi. Maka jangan dijadikan standar. Ya, bahkan justru sebenarnya sengsara loh kalau kita lihat beberapa pedagang-pedagang itu sengsara jemaah. Seperti ini hak real nyata. Di pasar Tanah Abang, saya kan karena penjual pakaian, jadi saya suka bolak-balik Tanah Abang. Ini pertanyaan saya sejak 3 tahun lalu sebelum pandemi ya. Saya tanya ke pedagang yang biasa saya berlangganan padanya. Mereka menghikayatkan Ramadan itu betul-betul penuh. Dan memang kemarin ketika hari Ahad 2 pekan lalu, sekarang Ahad, pekan kemarinnya, ya. Nah, itu saya ke Tanah Abang, udah membludak penuh. Tapi kok Ramadan dulu penuh banget seperti yang bapak-bapak tahu. Saya tanya ke pedagangnya, memang pasar Tanah Abang blok A, B, C, D, E, kan? Itu tutup jam 5, tank tutup semua ruko di dalam itu. Bahkan ditutup memang dari depannya. Tetapi kalau Ramadan untuk dia ini karena laris, saking larisnya, saya itu sampai belum bisa tutup. Memang konsumen gak yang datang, tapi orderan banyak yang masuk. Bahkan sampai bisa pulang jam 9. Bahkan bisa sampai tengah malam. Nah, harus pakai uang pelicin pada satpam supaya kita bisa tetap keluar malam-malam. Terus gimana dong? Tarawih enggak? Hampir enggak pernah tarawih. Lihat, apa nikmatnya jemaah kalau memang laris dagangan seperti itu, kaya pun belum tentu, tapi kehilangan momentum. Dan itu berulang-ulang di tiap Ramadan, kecuali 2 tahun terakhir kemarin pandemi. Dan seperti sekarang berulang lagi tuh. Kasihan malah kita melihatnya. Enggak ada apa-apanya keuntungan duniawi itu. Maka bergembiralah jemaah sekalian ketika kita ini dimudahkan oleh Allah untuk bisa tarawih. Walaupun mungkin siangnya kerja capek, itu nikmat, tetap nikmat. Maka ingat Allah supaya bahagia. Ingat Allah supaya bahagia. Kemudian ingat akhirat, karena akan bahagia dia di akhirat nanti dengan puasa ini. Berikutnya kata Nabi SAW, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada padanya, di tangannya, yaitu demi Allah, la khulufi fammi saimi atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah pada hari kiamat dibandingkan aroma misik nanti, aroma kasturi atau misik nanti di hari kiamat. Kalau di dunia mah antum tahu sendiri ya. Nah, puasa ini dalam ayat dan hadis fadilahnya beragam. Di antaranya kata Nabi SAW, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Di surga sungguh ada pintu yang disebut ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-saimuna yaumal qiyamah. Pada hari kiamat orang-orang ahli puasa itu masuk lewat pintu itu. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Selain mereka enggak ada yang masuk pintu itu. Artinya ada orang-orang muslim tapi mungkin bukan ahli puasa, bolong-bolong puasanya, meremehkan puasa, enggak masuk lewat situ dia. Mungkin ke neraka dulu karena meninggalkan puasa. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Kalau mereka semua ahli puasa sudah masuk pintu itu, udah selesai, ditutup dan enggak bakal kebuka lagi selamanya. Memang khusus ya.
Nah, kemudian jemaah sekalian, ternyata puasa ini merupakan perisai atau tameng terhadap api neraka. Kata Nabi SAW, innamas siyamu junnah. Sesungguhnya puasa itu adalah junnah. Junnah itu perisai. Ya. Yastajinnu biha al-'abdu minan nar. Yang hamba itu akan menjadikannya tameng daripada api neraka. Jadi puasa ini bisa menghalangi kita dari jilatan-jilatan api neraka. Ya. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat dosa kita berapa? Nah, terlampau banyak. Baik yang sudah ditaubatkan atau yang belum. Dosa kita banyak. Itu satu. Dosa kita banyak. Satu. Dua. Ingat sudah banyak yang meninggal, Pak. Saya tanya, selama pandemi ada nggak di antara jemaah rutin yang sudah meninggal karena COVID? Ada, Pak, di sini. Ada. Coba ingat beliau-beliau rahimahumullah. Kita tegaskan, ana dan antum diberi kesempatan oleh Allah sekarang. Mereka tidak. Ayo. Iya. Dan dosa kita masih banyak mungkin. Ana dan antum diberi kesempatan di bulan Ramadan ini. Mereka tidak. Pikirkan itu. Dan kelak nanti ketika kita wafat, mungkin juga akan ada perkataan semisal. Bahwasanya orang-orang yang kita tinggalkan masih diberi kesempatan dan kita sudah tidak ada lagi kesempatan. Ya, maka ini kesempatan Ramadan ini kesempatan. Kita nggak tahu bertemu atau enggak di tahun depan. Entah kematian dengan sebab apa kita nggak tahu. Maka jangan sia-siakan perisai-perisai ini. Karena di hari akhir kita datang sendiri. Bangkit. Apakah anak atau putra atau putri yang selama ini lucu-lucunya ada cium-ciumin itu langsung ketemu? Belum tentu. Urusan masing-masing. Ya. Kapan ketemunya? Kalau memang sama-sama masuk surga baru ketemu. Ya. Mungkin bisa ketemu di padang mahsyar. Ya, dan mudah-mudahan dipertemukan dalam keadaan dalam naungan di bawah naungan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi saya menjamin, pernahkah kita merasakan safar sendiri? Safar sendiri, jalan jauh ke kampung-kampung asing, yang kata mereka tetap aja home sweet home. Seenak-enaknya kampung orang, lebih enak rumah sendiri. Yang kemudian dalam safar tersebut terdengar azan, kemudian kita masuk ke rumah Allah, salat. Manusia mungkin tidak peduli, tapi Anda rasakan Allah peduli. Sepanjang apapun safarnya kita, sungguh tidak ada apa-apanya dibandingkan safar dan rihlah kita ke negeri akhirat. Maka di masa-masa akhirat itu, sebelum Allah selamatkan ya, masih di padang mahsyar, kita butuh banyak hal. Naungan. Karena ketika itu matahari jaraknya 1 mil saja di atas kepala manusia. Dan banyak orang yang keringatnya itu sampai mata kaki, pinggul, dan sampai telinga. Artinya tinggal tersisa hidung saja. Ini keringat dia, keringat dosa. Kita butuh naungan. Ya, itu. Kemudian juga kehausan. Kita butuh telaga untuk minum.
Kemudian terjadi syafaat uzma atau kubra, kemudian semua dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Kita butuh ampunan, penutupan dosa, pemaafan, pengampunan, dan syafaat. Tapi Allah janjikan ini, Allah janjikan apa? Melalui lisan Rasulnya, bahwasanya orang yang puasa akan bahagia ketika berjumpa dengan Allah di yaumil hisab, di hari perhitungan amal. Dia bahagia dengan puasanya. Ya. Seberapa bahagia jemaah sekalian kita kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan orang-orang, gak punya siapa-siapa lagi. Tiba-tiba Allah lah yang memberikan kebahagiaan. Dan ingat bahwa saya sudah banyak yang telah meninggal, tidak diberi kesempatan 1443 ini. Anda dan saya diberi kesempatan. Maka jangan sia-siakan, karena boleh jadi tutup usia itu mendekati kita. Mungkin di antara kita ini, saksikan kalimat saya, di antara kita akan ada yang sebentar lagi berangkat menuju Allah. Maka jangan sia-siakan. Ya. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, ajib suasananya, ajib nih. Puasa, lapar, haus, ya. Siang, AC, hujan di luar. Sebenarnya Bapak tuh ngundang saya untuk tidur atau kajian, tapi nggak ada yang tidur, alhamdulillah, karena kekuatan imannya ya. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, ada di sini berikutnya hadis yang saya berharap kepada Allah Azza wa Jalla, dengan rahmat Allah Azza wa Jalla saya berharap setelah menurunkan rahmat berupa hujan, juga menurunkan rahmat berupa ampunan buat semua jemaah yang hadir di sini, dan juga pemahaman yang sahih, kebaikan memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW suatu ketika naik ke mimbar. Kemudian Nabi bilang amin. Para sahabat gak mendengar apa-apa. Nabi bilang amin. Kedua kalinya Nabi bilang, kemudian kedua amin. Berikutnya yang ketiga kalinya amin. Heran para sahabat, ada apa ini? Maka kemudian Nabi SAW menceritakan, Atani Jibril. Jibril datang kepadaku barusan tadi. Kemudian Jibril berkata, Ya Muhammad, man adraka Ramadana falam yughfar lahu fa'ab'adahu Allah. Wahai Muhammad, siapa yang mendapati Ramadan, Allahumma shayban nafi'ah. Siapa yang mendapati Ramadan sekarang, siapa yang mendapati Ramadan dia tidak diampuni, maka Allah akan makin jauhkan dia. Beritakan ini kepada anak-anak kita yang sudah balik jemaah. Siapa yang mendapati Ramadan Allah tidak ampuni dia, makin jauh dia dari dia. Artinya Ramadan ini syahrul maghfirah, bulan pengampunan. Kalau kita nggak ikhtiar puasa dengan baik dan benar dan ibadah yang betul, nggak diampuni kita. Berarti makin jauh kita dari Allah. Maka kalau Ramadan kelar kemudian nggak ada bekas, ini masuk dalam ancaman. Makin jauh dia, kesian, usianya kesian, dan dia nggak menjamin bakal datang lagi, apa bakal ketemu Ramadan lagi, enggak dijamin. Ayolah kita minta ampun sama Allah, istighfar, kita minta ampun sama Allah dengan Ramadan ini. Itu yang pertama. Kemudian aku mengatakan setelah itu amin, kata Nabi SAW.
Maka ini menunjukkan Nabi pun mendoakan kejelekan orang-orang yang tidak memanfaatkan Ramadan. Nabi doakan kejelekan dia, semoga makin jauh itu orang dari Allah. Maka hati-hati jemaah sekalian. Hati-hati. Udahlah. Jangan seperti yang telah lampau-lampau dulu, apalagi masa muda kita. Kemudian berikutnya kata Nabi SAW, kata Jibril, wa man adraka walidayhi aw ahadahuma fadakhalan nara fa'ab'adahu Allah. Yang kedua, siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup tapi dia malah masuk neraka, maka Allah makin jauhkan ini. Apa maksudnya ikhwan? Jemaah, apa maksudnya? Kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya lah, karena salah satunya udah wafat misalnya, tapi dia nggak diampuni sama Allah, malah masuk neraka. Padahal ada orang tuanya. Maksudnya orang tua ini, kehadiran mereka di dunia ini, hidupnya, masih hidupnya mereka atau salah satu mereka, itu adalah kunci surga, pintu. Maka dikatakan ketika kedua orang tua telah wafat, maka tertutuplah dua pintu surga. Tentu saya tidak perlu mengakses atau mengetahui siapa di antara jemaah yang sudah wafat atau masih hidup orang tuanya. Sudah wafat atau masih hidup, semua masih bisa berbakti insyaallah selama kita masih hidup. Tapi yang masih hidup ini loh, masih ada kesempatan besar untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berbaktilah. Rugi sekali kalau mendapatkan kedua orang tua atau salah satu masih hidup, kita belum masih diampuni. Karena birrul walidain itu di antara amalan terbesar yang bisa membuat dosa kita terhapus. Bahkan kata sebelum Imam Ahmad, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, suatu ketika ada seorang pemuda datang kepada beliau mencurahkan kisahnya. Saya telah membunuh orang, saya membunuh taubat. Dan Ibnu Abbas ini bukan waliul amri, sehingga enggak langsung dihukum qisas karena beliau bukan penguasa ketika itu. Maka apa yang harus saya lakukan? Taubat kepada Allah. Iya, taubat, tapi apa yang bisa saya lakukan untuk menebus dosa itu? Karena ini dosa besar sekali, membunuh orang. Apa kata Allah tentang membunuh orang? Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Banyak macam-macam. Barang siapa yang, suara saya terdengar, barang siapa yang membunuh orang beriman sengaja, maka ganjarannya jahannam. Satu, jahannam. Kemudian sifat kedua, khalidan fiha, lama di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka padanya. Wa la'anah, Allah melaknati dia. Walahu adzabun muhim, adzabun azim, dapat azab yang besar. Banyak tuh. Ini dosa di antara akbar kabair, di antara besar-besar dosa besar, membunuh orang tanpa hak. Maka apa kata Ibnu Mas'ud? Kamu punya orang tua? Punya. Ya udah, kamu berbaktilah pada orang tua. Ulang, berbakti pada orang tua. Para sahabat lainnya mendengar fatwanya Abdullah bin Mas'ud heran. Mereka bertanya, Abdullah bin Abbas bertanya, "Ya Ibnu Abbas, kenapa engkau fatwakan begitu? Enggak nyambung. Kok orang dosa membunuh ditimpali dengan birrul walidain?" Maka kata Ibnu Abbas, "Aku tidak tahu amalan yang menggugurkan dosa besar sehebat birrul walidain. Aku tidak tahu amalan yang dapat menggugurkan dosa besar yang lebih dahsyat dibandingkan birrul walidain." Tentu yang ada di hadapan saya sebagiannya mungkin sudah wafat kedua orang tuanya, masih bisa jemaah. Tapi ini yang belum wafat ini yang ditegur oleh Nabi SAW. Dia masih adraka walidayhi aw ahaduma, masih mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, tapi menyia-nyiakan kesempatan
Orang yang menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah, nanti ganjarannya balasannya apa? Makin dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makin dijauhkan. Jadi hati-hati. Kesempatan ada, antum sia-siakan, imbalannya apa? Enggak Allah berikan kesempatan lagi, makin jauh itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka beritakan kepada anak-anak kita jemaah sekalian, yang remaja, baik SMP, SMA atau kuliah, ingatkan mereka akan puasa Ramadan, buat mereka baca Quran. Ya. Baik. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, memang tema ini berkaitan dengan pengampunan ya, tetapi saya lebih pengen lebih variatif ya. Suara siapa? Baik, kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah 186, dan ini ayat yang berfaedah amalan soleh yang besar. Kata Allah Azza wa Jalla, ini Anda yakin semua sudah tahu ayat ini, pernah dengar atau hafal. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ya. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu maha dekat. Ini Masya Allah hujannya luar biasa, Masya Allah. Anak khawatir nginep di sini, anak khawatir. Mudah-mudahan reda nanti sehingga anak bisa pulang ya. Kalau anak nggak bisa pulang jadi marbot ini kayak nanti malam. Dan yang kata Allah Azza wa Jalla, dan jika hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku maha dekat. Kata para ulama salaf, Allah Subhanahu wa taala maha dekat dengan ilmunya, yaitu Allah maha mengetahui dan dekat sama antum. Kemudian Allah katakan ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doanya pendoa jika dia berdoa kepadaku. Langsung minta sama Allah. Ya, mintanya sama Allah. Ayat ini dengan tegas sebenarnya membantah kelakuan sebagian dari saudara kita. Kata Allah apa? Aku menjawab doanya pendoa yang jika dia berdoa kepadaku, kepada Allah langsung. Jadi enggak cari perantara syirik dulu. Apa contohnya? Ke kuburan. Orang ke kuburan doa ada beragam macam, beda-beda orang, nggak bisa kita langsung vonis dia musyrik, nggak. Beda-beda orang, beda-beda. Ada orang ke kuburan, muslim ke kuburan, ziarah kubur, dia doa, tapi mendoakan minta kepada Allah supaya diampuni ini, dan itu masyru' disyaratkan untuk ibadah, itu bagus. Ya Allah, rahmatilah orang yang dikubur ini, sebut namanya boleh. Ayahnya lah, ibunya lah, siapanya lah, atau mungkin muslim siapapun. Ya Allah rahmatilah. Atau ketika kita masuk ke area pemakaman, assalamualaikum ya ahlad diyar, boleh. Itu yang ini masyru' boleh. Ada kemudian orang yang memang doa seperti itu, berharap kepada Allah dirahmati itu orang, tapi sekaligus dia punya keyakinan bahwasanya berdoa di kuburan itu lebih tokcer. Ini keyakinan batil. Apalagi kuburan-kuburan wali. Ya. Dan ini kisah-kisahnya banyak katanya. Saya waktu itu misalnya
Saya ada masalah, kemudian saya minta sama Allah, kemudian saya ke kuburan dan minta sama Allah di dekat kuburan itu. Ternyata lebih manjur. Enggak, ini akidah yang salah. Jangan mau ditipu dengan ini semua. Enggak. Lebih manjur mana? Lebih baik mana? Doa di kuburan atau di masjid? Di masjid. Doanya pun mintanya apa? Kadang-kadang minta dunia. Padahal tuh ziarah kubur kan tujuannya ingat akhirat. Ini malah, ya Allah, lariskanlah warung saya di dekat kuburan kiai. Kiai bisa apa? Udah wafat, di alam barzakh, nggak dengar. Kalaupun dengar nggak bakal bersuara karena tertimbun. Kecuali pakai wifi suaranya, atau pakai apa tuh namanya, bluetooth. Nggak bisa, nggak bisa. Maka bukan hal yang masyru', bahkan bisa menjadi bid'ah ketika kita sengaja doa di kuburan minta untuk pribadi. Bukan di situ tempatnya. Kuburan tempat mendoakan mayit supaya selamat, rahmat dan seterusnya. Bukan mendoakan untuk kepentingan kita. Doa di dekat kuburan lebih tokcer karena ada ceritanya dari ulama terdahulu. Enggak. Berdoa di masjid. Kenapa sholat di kuburan dilarang, jemaah? Karena itu merupakan jalan dikhawatirkan nanti menuju kesyirikan. Cuman satu sholat doang yang diperbolehkan di kuburan. Apa? Sholat jenazah bagi sholat terhadap mayit bagi yang tidak sempat sholat jenazah berjamaah di masjid. Boleh dia di kuburnya dengan batas maksimal 40 harian. Tuh. Tapi kan sholat jenazah. Sholat jenazah itu satu-satunya sholat yang tak bersujud. Makanya boleh di kuburan. Sholat lainnya bersujud. Ya. Nah. Yang parah dan ini jelas kesyirikan adalah berlawanan dengan ayat tadi Al-Baqarah 186. Dia malah doanya mintanya sama mayit dengan alasan wasilah kepada Allah, biar disampaikan oleh mayit ini karena mayit ini wali, keramat. Wahai mayit fulan, Ustadz fulan, saya memohon kelak tolong diberikan syafaat dengan izin Allah. Enggak. Minta sama Allah. Ini bisa menjadi syirik. Minta sama Allah. Allah merintahkan doa langsung ke atas. Kata Allah Azza wa Jalla, "Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a." Siapa yang pengen keperkasaan, maksudnya kejayaan, maka kejayaan itu milik Allah semuanya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uh. Kepadanya lah kalimat-kalimat baik, la ilaha illallah atau doa-doa, dan juga amal soleh terangkat langsung. Minta. Lah ini enggak langsung ke atas, nyungsep dulu ke kuburan. Pak? Kuburan keramat. Ya wali fulan, saya ini curhat. Harusnya kepada Allah. Dia nyungsep dulu kuburan, dibajak dulu tuh sama kuburan, baru ke atas. Enggak gitu caranya. Nah, sekarang ini konteksnya ayat ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an, dalam konteks Ramadan. Hukum-hukum Ramadan. Ini ada isyarat besar bahwasanya doa di bulan Ramadan itu betul-betul mustajab. Ya. Dan juga ada penguatnya. Apalagi sekarang nih jemaah, sekarang nih. Pertama, kita di bulan Ramadan, ya. Kedua, lagi puasa. Ketiga, di masjid. Keempat, di majelis ilmu, yang mana majelis ilmu adalah salah satu momentum atau tempat atau keadaan dikabulkannya doa. Lagi hujan, lagi doa. Iya. Tapi masing-masing aja. Nggak apa-apa. Anda nggak ngarang. Ada yang tiba-tiba angkat tangan,
Ya tiba-tiba ngomong, ya Allah berikanlah ustadz yang senang ngajar harta yang berlimpah. Fadhol, boleh. Karena mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya akan diaminkan oleh malaikat dan walaka mithluhu. Iya. Silakan Pak. Ya, antum juga dapat juga nanti insyaallah. Iya. Nah, masalah ini faktor penguat doa nih. Dan doa saya saat ini adalah, ya Allah, semoga Allah ya Allah berikanlah pengabulan dan pemudahan kepada semua hajat jemaah di sini dan juga saya yang ingin kebaikan, apapun hajat itu. Mungkin di antara jemaah ada yang berhajat punya anak, misalnya anak yang soleh, ya Allah kabulkan. Ya, ada yang pengen punya anak hafizah. Kalau anaknya belum bisa, cucunya lah berhajat itu pengen, semoga Allah kabulkan doa antum. Ya, apapun itu hajat antum, semoga Allah kabulkan. Nah, dalam hadis Nabi ada sisi tanya jawab nggak? Tanya jawab ada nggak jemaah? Nah, kalau dari roman-roman mukanya nggak ada tanya jawab. Iya, maksudnya dari roman mukanya itu tanda tanya ya. Kapan? Momentumnya indah sekali untuk apa? Untuk tidur berjamaah. Ya. Hadis terakhir jemaah ya, hadis terakhir. Ini sebagai motivasi untuk anda dan juga antum supaya beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Tiga model orang yang tidak ditolak doanya. Perhatikan ya, mungkin ini tiga karakter ini ada pada satu orang. Mungkin ada pada di antara kita. Tiga orang yang tidak ditolak doanya. Pertama, al-imamul adil. Imam yang adil. Imam yang adil ini skalanya beragam. Konteksnya beragam. Baik imam dari segi wilayah kedaerahan itu kan beragam. Satu negara ya presiden, dan bidang-bidang di kementerian masuk juga imam juga. Mereka imam di bidang masing-masing. Ya, imam yang adil, tapi yang adil benar, yang adil secara Islam, bukan adil semaunya. Kemudian sampai skala terkecil yaitu imam adil dari segala keluarga, para jemaah, bapak-bapak rahimakumullah. Loh, adil gimana, Sob? Nah, adil di sini bisa adil terhadap istri pakai S. Kalau punya lebih dari satu. Kalau masih di angan-angan, insyaallah, saya katakan insyaallah. Ya. Ini bukan tanda-tanda Allah murka, bukan ya. Bukan. Jangan bertatuyur dengan geluduk, karena geluduk ini ada doanya. Subhanalladzi yusabbihu bihamdihi wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ini bukan tanda-tanda azab ya, bukan. Tapi tanda-tanda kita perlu hafal doanya itu ya. Nah, sampai mana tadi? Adil terhadap para istri. Karena kalau punya lebih dari satu, enggak adil dari segi nafkah dan hari, itu akan dibangkitkan dalam keadaan pincang, jelek lah pokoknya. Gimana ya, dalam keadaan apa ya? Naudzubillah. Tapi kalau bisa adil dia, seorang bapak laki-laki punya istri 2, 3, 4, enggak lebih ya. Adil itu doa-doa dia kejawab terus sama Allah. Doa-doa dia kejawab terus sama Allah. Karena susah berbuat adil seperti itu, lumayan susah ya. Kemudian nggak punya istri, ya, satu doang bininya, tapi punya anak lebih dari satu. Nah, ini adil. Adil bisa dalam skala ini. Wajib adil terhadap anak-anaknya, 2 pun, 3 pun, 4 pun, berapapun anaknya. Wajib adil. Ingat, adil itu bukan sama. Sama itu nggak mesti adil, dan adil nggak mesti sama. Ya, subhanallah. Artinya begini.
Kita punya anak SMA, nggak bisa jajan sakunya disamain dengan SD. Dan bapak-bapak paling ahli dalam masalah itu, lebih berpengalaman daripada saya. Adil bukan sama Pak ya, adil bukan sama, tapi sesuai kebutuhan dan konteks masing-masing. Ya, kalau anak yang SMA ini sakit, ada perawatan, nggak harus kita kemudian juga mengkodok perawatan tersebut, duitnya dikasih juga sesuai dengan, misalnya perawatan Bapak 2 juta, kita kasih anak SD 2 juta. Enggak, itu bukan adil. Itu kebodohan namanya. Enggak, bukan adil. Adil itu sesuai dengan konteks dan usia dan gender juga, kadang-kadang kebutuhannya beda-beda. Kalau seorang bapak bisa adil dalam bermuasyarah dan bermuamalah, menafkahi dan membimbing anak-anaknya, itu dia minta apa aja sama Allah pasti dikabulkan. Ini kabar gembira untuk bapak-bapak yang selama ini getir untuk berbuat adil pada anak-anak, karena memang kadangkala tantangannya besar. Begitu, imam yang adil. Kemudian yang kedua, wasaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa, lagi puasa nih, sampai dia buka puasa, itu doanya dikabulin sama Allah. Ini camkan baik-baik. Ini mumpung kita lagi puasa. Masya Allah. Apa sih hajat bapak-bapak? Apa sih hajat saya? Hajat kita semua ada semua, duniawi maupun ukhrawi. Kita semua punya kebutuhan. Kita fakir terhadap Allah, Allah yang kabulin. Minta nih pas lagi momentum kayak gini. Ya Masya Allah, ini berkah banget ini. Hari ini berkah banget buat anak dan juga antum. Ya. Yang ketiga, wa da'watul mazlumi tuhmalu 'alal ghamam wa tuftahu laha abwabus samawat. Dan di sini orang yang terzalimi, doanya itu dibawa, terangkat di atas awan-awan, dan terbukakan untuknya pintu-pintu langit. Doa orang terzalimi. Kalau sekarang kita ini berusaha menjadi pemimpin, imam ya, karena bapak ini imam Pak, yang adil terhadap istri dan anak, kemudian lagi puasa dan sedang terzalimi oleh tetangga lah atau siapalah, orang yang meminjam duit pada Anda sedang terzalimi, meminjam duit tapi nggak bayar-bayar, itu insya Allah kencang itu doa. Sampai-sampai saya itu pengen nitip doa sama sampean Pak. Kalau ada di antara jemaah seorang imam yang adil lagi puasa dan sedang terzalimi, saya titip doa. Nanti tolong bilang ke saya, karena saya ini tawasul yang boleh tawasul ini, karena masih hidup orangnya. Iya. Ya. Misal Pak Doni adil, punya istri berapa? Jangan dijawab, saya tahu. Anaknya berapa Pak? 2, adil insyaallah. Kemudian lagi puasa, sedang ada tetangga menzalimi. Saya nggak nudut, ini ceritanya aja ya Pak, mohon jangan tersinggung tetangganya. Terzalimi, entah karena nyetel dangdut keras-keras atau gimana. Bilangkan, saat anak terzalimi dan atau antum yang adil lagi puasa, Pak Doni, tolong saya titip doakan, mintakan kepada Allah, saya ada kebutuhan. Nih, kebutuhan saya ini. Antum doain, dikabulin. Dan juga kalau Pak Doni mendoakan anak, diam-diam dengan doa itu, Bapak juga dikabulin. Misalnya apa doanya? Pak Doni tolong doain saya pengen nikah lagi misalnya. Dikabulin. Buat anak dan juga buat antum. Iya. Tapi kok ternyata nggak jadi-jadi ya? Itu bukan yang nggak dikabulin, tapi Allah tahu antum nggak cocok. Itu aja. Ya gitu. Ya. Ya 3 itu ya jemaah. Kalau sekarang di puasa, doa apapun insya Allah dikabulin selama itu baik. Ya. Semoga ini kajian yang bermanfaat untuk anak dan juga antum.
tidaklah rugi Anda datang kemari, tim datang kemari, jemaah datang kemari, insya Allah tidak ada yang rugi. Semua beruntung di rumah Allah Ta'ala ini dengan kesahduan dan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla dan rahmat berupa hujan yang turun. Semoga semua ini adalah pertanda yang baik bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang merahmati kita. Ya wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apakah ada tanya jawab? Sepertinya dari auranya tidak. Ya, karena isyarat yang terwujud itu banyak yang ingin istirahat. Saya harap istirahatlah karena besok mungkin Senin banyak yang kerja ya. Dan ini momentum yang sangat-sangat tepat untuk istirahat ya. Tapi sebelum khawatir pada meninggalkan saya di masjid ini, saya tanya dulu, apakah pada pulang dengan hujan ini? Alhamdulillah. Iya. Anak kira langsung pada pulang, terus anak matim ditinggalin di sini. Iya. Ntar asar disuruh azan, maghrib disuruh azan, disuruh urus iftar lagi anak. Jadi marbot. Iya. Ya. Hujan reda anak juga insya Allah pulang juga insya Allah. Taib, cukup sekian insya Allah. Terima kasih untuk seluruh panitia DKM. Dengan husnuzan antum semua telah mengundang anak kemari. Dan di luar harapan anak, kajian ini, majelis ini berjalan dengan baik dan dengan rahmat dan keberkahan dari Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita rezeki istiqamah, bukan hanya sampai akhir Ramadan saja, tapi sampai akhir hayat, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, yang sadar akan kapasitas diri kita yang rendah dan banyak dosa dan butuh dan fakir kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pas banget ini.